Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Akbar semester 2 UPSI, apa kabarnya? Saya di sini Dina Andriana, dosen pengampu dari mata kuliah Marketing dan Branding. Mata kuliah ini berharap bahwa mahasiswa memahami tentang pengertian pasar, pemasaran, kebutuhan, keinginan, dan permintaan, konsep utama pemasaran, manajemen pemasaran, filosofi manajemen, bauran pemasaran secara online atau digital, dan tren digital marketing, serta konsep marketing di masa depan. Baik, pertemuan pertama ini akan membahas mengenai ruang lingkup pemasaran. Pemasaran menurut pandangan tradisional merupakan tempat pembeli dan penjual berkumpul untuk mempertukarkan barang dan jasa yang diinginkan. Lalu, menurut pakar ekonomi, pasar merupakan kumpulan pembeli dan penjual yang melakukan transaksi dalam kelas-kelas tertentu seperti pasar bahan makanan, pasar tekstil, pasar perumahan, dan lain-lainnya. Dan menurut pelaku bisnis, pasar merupakan pengelompokan pelanggan dan non-pelanggan tertentu seperti pasar produk, pasar demografi, pasar tenaga kerja, atau pasar finansial. Baik, jadi jika kita melihat dari pengertian pasar di atas, pengertian menurut pandangan tradisional, menurut pakar ekonomi, menurut pakar pelaku bisnis, pasar itu merupakan tempat bertemunya pembeli dan penjual yang saling melakukan transaksi atau pertukaran barang dan jasa. Jadi intinya adalah pasar itu merupakan pasar merupakan tempat bertemunya pembeli dan ada penjual dan pembeli, dan ada barang atau jasa yang ditransaksikan. Berikutnya pengertian pemasaran. Pengertian pemasaran dari Kotler ini berasumsi bahwa pemasaran merupakan proses sosial dan manajerial yang membuat individu atau kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan serta inginkan lewat penciptaan dan pertukaran timbal balik produk dan nilai dengan orang lain. Ya, jadi secara umum kita bisa melakukan pengertian pemasaran itu adalah suatu aktivitas yang bertujuan mencapai sasaran perusahaan, dilakukan dengan cara mengantisipasi kebutuhan pelanggan atau klien, serta mengarahkan aliran barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan pelanggan atau klien dari produsen. Baik, jadi secara garis besarnya pemasaran tadi itu adalah adanya suatu aktivitas atau suatu proses, ya bisa merupakan proses transaksi individu maupun manajerial, karena di sini yang melakukan kegiatan pemasaran itu tidak hanya individu tapi juga perusahaan. Ya. Kemudian kegiatan pemasaran itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan, baik kebutuhan dari dua belah pihak, dari penjual dan dari pembeli, ya seperti itu. Sehingga secara garis besar tujuan dari pemasaran itu adalah untuk mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan pelanggan atau non-pelanggan dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut dengan sangat baik sehingga produk yang terkait bisa menjual dirinya sendiri. Jadi bisa terjual dengan sendirinya karena adanya pemenuhan kebutuhan. Konsep utama pemasaran. Kotler dan Armstrong menjelaskan tentang konsep utama dari pemasaran. Konsep yang pertama yaitu satu, adanya kebutuhan. Nah, kebutuhan ini didefinisikan sebagai sesuatu yang diperlukan dan harus ada
sehingga dapat menggerakkan manusia sebagai dasar untuk berusaha. Lalu konsep kedua adanya keinginan. Nah, keinginan di sini didefinisikan adalah hasrat untuk memperoleh pemuas kebutuhan yang lebih spesifik akan kebutuhan yang lebih mendalam. Nah, kita lihat kaitannya kebutuhan dan keinginan ini. Kalau tadi kebutuhan itu adalah apa yang kita perlukan, lalu keinginan ini bagaimana kita berusaha untuk memenuhi kebutuhan itu. Jadi ketika sudah ada keinginan, maka kebutuhan itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Lalu yang ketiga, konsep utama pemasaran dari Armstrong dan Kotler itu adalah permintaan. Permintaan didefinisikan sebagai keinginan akan produk tertentu yang didukung oleh kemampuan dan kesediaan untuk membeli. Kalau tadi udah ada kebutuhan, kemudian ada keinginan. Nah, lalu tingkat berikutnya adanya permintaan. Jadi sebagai konsumen atau calon konsumen ini, keinginan tadi sudah ditingkatkan dengan adanya kemampuan untuk membeli dan memberi kesediaan pada pembeli. Lalu konsep keempat itu adanya tawaran pemasaran atau istilahnya marketing offer. Nah, marketing offer ini terdiri dari kombinasi produk, jasa, informasi, dan pengalaman yang diberikan untuk memberikan kepuasan pada kebutuhan dan keinginan. Jadi tawaran ini udah merupakan kombinasi dari berbagai hal. Jadi ketika tawaran pemasaran ini bisa macam-macam, nanti bentuknya bisa promosi, bisa bentuknya iklan. Jadi dia ada kombinasi dari berbagai hal di mana tawaran itu bisa memenuhi dari kebutuhan konsumen. Lalu konsep pemasaran yang kelima adalah nilai atau value. Didefinisikan sebagai perbedaan antara nilai yang didapat dari pembeli untuk mempunyai barang dengan pengeluaran untuk membeli barang. Nilai di sini nanti bisa berupa nilai tukar, nanti ujung-ujungnya jadinya harga yang diberikan atau yang dilekatkan pada suatu barang. Nah, kemudian barang tadi juga punya nilai. Apakah nilai dari barang itu mampu memuaskan kebutuhan dari konsumen. Yang keenam, adanya kepuasan atau satisfaction, didefinisikan sebagai bagaimana performa barang yang dibeli dapat memenuhi atau apa yang diharapkan oleh pembeli. Jadi kepuasan ini ketika kita sudah mendapatkan barang yang kita butuhkan, mendapatkan barang yang kita inginkan. Nah, apakah barang atau produk tadi itu performanya sesuai dengan apa yang kita harapkan, apa yang konsumen harapkan, gitu ya. Lalu yang ketujuh, adanya pertukaran atau exchange, didefinisikan sebagai suatu aksi untuk mendapatkan barang yang diinginkan dari seseorang dengan cara memberikan sesuatu. Nah, ketika kebutuhan sudah ada, keinginan, sudah memiliki adanya permintaan, melihat tawaran pemasaran, kemudian si produsen telah memberikan nilai pada barang tersebut atau pada produk tersebut, kemudian pembeli sudah merasa, oh saya butuh barang ini, performanya sudah memenuhi dari kebutuhan akan keinginannya dia, lalu bisa melakukan pertukaran. Jadi aksi untuk menukar barang dengan alat pembayaran. Lalu yang kedelapan ada transaksi atau transaction. Di sini adanya hal yang ditukarkan tadi ya. Jadi transaksi tadi berdefinisi nilai tukar antara dua pihak. Jadi terjadi pertukaran, bisa pertukaran barang atau bisa pertukaran uang dengan barang. Lalu yang kesembilan ada hubungan atau relationship. Nah, didefinisikan sebagai memelihara hubungan dengan pelanggan dan mencari pelanggan baru. Nah, ini sangat penting bagi perusahaan agar bisa
agar bisa menjaga hubungan. Jadi ketika sudah produk dibeli, tidak lepas begitu saja, jadi akan ada yang namanya relationship marketing, berusaha memelihara hubungan misalnya dengan menjual atau menawarkan servis, menawarkan layanan purna jual, atau menawarkan pembelian aksesoris kayak gitu. Ya, jadi untuk menjaga hubungan agar pelanggan tidak berpindah ke kompetitor lain. Kemudian yang ke-10, adanya pasar. Ya, pasar tadi sudah kita definisikan di atas adalah tempat untuk melakukan transaksi, tempat di mana adanya penjual dan pembeli, ya, saling menukar produk untuk memenuhi kebutuhannya. Oke, itu tadi ada 10 konsep utama pemasaran. Selanjutnya ada manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran merupakan kombinasi fungsi analisis, perencanaan, implementasi, dan pengendalian program yang dirancang untuk menciptakan, membangun, dan mempertahankan pertukaran yang menguntungkan dengan target pembeli demi mencapai tujuan pemasaran. Nah, di sini manajemen pemasaran ini merupakan proses penyusunan strategi mulai dari analisis, perencanaan, kemudian adanya pengendalian, adanya evaluasi nantinya bagaimana proses pemasaran ini dapat mencapai target dengan atau sesuai dengan tujuan perusahaan. Berikutnya ada filosofi manajemen pemasaran. Nah, terdapat 5 konsep dasar yang melandasi aktivitas pemasaran. Yang pertama adanya konsep produksi. Konsep produksi ini berupa konsumen akan menyukai produk yang tersedia dengan harga terjangkau, sehingga manajemen harus berusaha dengan keras untuk memperbaiki dan memproduksi serta melakukan efisiensi pada distribusi. Ya, konsep produksi ini dipengaruhi oleh hal-hal tadi. Jadi ada proses, ada konsep bahwa konsumen itu menyukai suatu produk yang tersedia dengan dekat dengan mereka dan juga dengan harga terjangkau. Nah, berarti ketika suatu perusahaan menerapkan konsep produksi, berarti dia lebih berorientasi pada konsumennya. Berikutnya ada konsep produk. Konsep produk di sini konsumen akan menyukai produk yang memiliki mutu terbaik, kinerja terbaik, sifat paling inovatif. Nah, sehingga manajemen yang mempunyai produk ingin disukai dengan konsep produk berarti harus mencurahkan atau mempunyai effort lebih, ya, usaha khusus untuk memperbaiki produk dengan penggunaan bahan-bahan mutu terbaik sehingga menghasilkan kinerja produk yang memuaskan serta selalu berinovasi. Berikutnya konsep penjualan. Di sini konsumen tidak akan membeli produk dalam jumlah yang cukup kecuali bila dilakukan suatu konsep penjualan atau promosi dengan skala besar. Konsep ini biasanya digunakan untuk produk yang tidak dicari atau tidak terpikirkan untuk dibeli. Konsep ini punya perspektif dari dalam keluar, yaitu mulai dari pabrik, fokus pada produk yang sudah ada, dan melakukan penjualan serta promosi besar-besaran untuk memperoleh penjualan yang mampu mendatangkan keuntungan. Nah, berarti kalau misalnya dengan konsep penjualan ini, produknya itu belum tentu dibutuhkan, ya. Jadi lebih kepada produk-produk yang tersier yang sebenarnya kalau kita tidak mengkonsumsi produk tersebut baik-baik saja gitu ya, seperti misalnya pembelian handphone ketiga atau handphone kedua kan nggak terlalu butuh sebenarnya, tapi ketika disematkan bahwa ada promosi, ya, misalnya DP 0% atau potongan harga, cashback, biasanya orang akan membeli produk-produk dengan konsep penjualan.
Yang keempat ada konsep pemasaran. Di sini pencapaian sasaran organisasi atau perusahaan tergantung pada penentuan kebutuhan dan keinginan pasar sasaran. Dan penyampaian kepuasan yang didambakan itu lebih efektif dan efisien jika dibandingkan dengan pesaing. Konsep ini mempunyai perspektif dari luar ke dalam, yaitu dimulai dengan memusatkan perhatian terhadap pasar, jadi melihat konsumennya, fokus pada kebutuhan konsumen, mengkoordinasikan semua aktivitas pemasaran yang mempengaruhi pelanggan. Ya, jadi lihat konsumennya atau pelanggannya ini punya akses ke media massa apa saja. Misalnya dia menggunakan media sosial, nanti dia akan melakukan aktivitas pemasarannya di media sosial. Ketika dia melakukan banyak aktivitas di marketplace, nanti produsen juga akan berusaha untuk mendekati konsumennya lewat marketplace. Gitu. Dan juga konsep pemasaran ingin memperoleh laba lewat hubungan jangka panjang dengan kepuasan pelanggannya. Nah, yang terakhir dari konsep dasar aktivitas pemasaran yaitu adalah pemasaran sosial. Konsep pemasaran masyarakat menegaskan bahwa tugas organisasi atau tugas perusahaan adalah menentukan kebutuhan, keinginan, dan minat dari pasar sasaran, dan memberikan kepuasan yang diinginkan secara lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan pesaing. Namun tetap memelihara atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan konsumen. Konsep ini menegaskan pentingnya menghindari konflik yang destruktif di dalam masyarakat. Jadi lebih kepada pemasaran untuk sosial ya. Baik, itu tadi 5 konsep dasar aktivitas pemasaran.